Ayo mas, ini gue udah kepasang semua nih. Iya, ntar dulu ya, bentar. Ini talinya banyak soalnya. Kemana ini enaknya weekend-weekend gini mas? Kita weekend ride kali ini ya. Oke. Karena Bandung kayaknya lucu ya? Udah lama juga kita nggak touringan bareng ya? Iya, nggak usah jauh-jauh sih kita. Lebih ke riding santai aja ke Bandung kali ya. Iya, weekend sih Sabtu Minggu bisa langsung balik lagi, Senin dari Jakarta lagi. Iya, gue punya tempat menarik ya soalnya. Oke. Di Pengalengan. Ada. Oh, jadi Bandungnya kita udah nggak ke Lembang lagi nih? Ini agak-agak sepi karena Pengalengan, mungkin teman-teman Bandung bisa komen di bawah. Ya. Karena di Pengalengan tuh nggak terlalu rame. Iya, dengar-dengar kayaknya lagi seru di sana ya mas? Iya, nanti kita mau ke sesuatu. Ini video ini agak padat karena ada sejarahnya dikit nanti. Oh, oke. Jadi nggak cuma motoran doang ya kita ya? Iya, betul. Tapi ini weekend ride ini asiknya karena kan kita berangkat hari ini ya. Besok balik. Ya. Jadi Senin masih bisa kerja kita. Ya nggak? Jadi ya 2 hari riding bisa lah buat healing-healing dikit ya nggak? Iya. Untungnya sih, nih masalahnya kan kalau lu motor buat banyak nih. Kita kan kagak ada bagasinya. Iya benar, pasang-pasang bagasi gue udah lumayan gede. Pasang-pasang Tapi dulu. gue juga nambahin lagi sih mas nih beberapa kompartemen. Ini apa ini yang di tengah ini? Ini tunnel bag nih buat yang motor-motor. Yang punya tunnel? Tengahnya tuh ada tangkinya. Ya, jadi nggak untuk sama nih rata. PCX pas ya. Bisa juga buat ADV sebenarnya. DV, terus Aerox, Yamaha NMAX. Ya, bisa juga. Banyak sih motor-motor listrik juga sekarang decknya ada yang udah melengkung gitu. Ya kayak Alpha One ya juga bisa buat harian juga sebenarnya nih ya. Iya, jadi kalau misalkan emang ngerasa kurang gitu di bagasi, bisa tambahin. Dan lumayan gede ya isinya dalamnya. Ya, lumayan. Terus asiknya ini kaca, kaca lagi. Ada plastiknya. Plastik maksudnya plastik. Jadi bisa buat naruh handphone di sini. Handphone ini juga lebar banget nge-maps sih. Ya. Makanya lu curang nggak pakai. Gue udah pasang ini nih. Holder handphone buat nge-maps Ya. Sini nggak ada ya? Nggak ada, gue nggak pakai. Gue pakai ini juga nih. Pakai buat di setang ini ya, pas kecil lucu handlebar juga. bag. Nah, jadi kecil dia bisa buat barang-barang yang emang keluar masuknya cepet. Terus di atasnya juga ada tempat handphone juga mas. Ya. Bisa buat itu ya. Ini waktu itu kan pernah kita pakai ke Celetuh nih. Iya. Banyak yang nanya kalau teman-teman pengen tahu, dia bisa dipasang ke stang yang baik stang telanjang seperti ini maupun stang yang ada covernya. Ada covernya juga bisa sih sebenarnya Karena talinya emang panjang. talinya panjang bisa dililitin ke depan gitu. Jadi ini barang-barang ini sebenarnya yang kita pakai riding santai sebenarnya ya dan lumayan universal buat motor apa aja bisa. Terutama ini yang duffel bag ini enak banget, gede banget. Iya, itu lu keren juga tuh mas. Iya, udah kayak serius ya. Iya. Motornya adventure pakai duffel bag ini. Sebenarnya kurang satu. Ya. Gua agak kurang serk karena nggak pengennya sih pakai tank bag sebenarnya ya. Cuman belum nemu. Cuman ntar mungkin di Bandung kita ini kali nyari, ada kali ya. Coba kita lihat ya. Ini kita pakai produknya Eger Riding juga kan. Iya kali ada di Eger, nanti kita mampir deh. Soalnya di sini kalau pakai mungkin teman-teman yang biasa touring juga kalau pakai holder handphone lama-lama handphone yang pakai stabilizer lama-lama stabilizernya kameranya ya. Ini udah mulai nih soalnya punya. Oke, kita sambil siap-siap. Nah, ini ada nih. Satu, gue nggak pakai ini lagi. Biasanya kan bawa-bawa gantungin waist bag. Kalau nggak ya dikalungin gitu kan. Sekarang ada ini nih. Ini tasnya kecil nih. Lucu nih. Keren juga tuh. Kamera bag apa gitu kemarin deh. Sebenarnya kayak model chest bag juga ya. Cuma di depannya tuh ada dudukan. Oh, yang namanya chest bag. Karena dia buat di dada gitu. Dan dia ada action cam ready. Iya, sekarang sih kayak lagi ngetren nih model gini. Cuma yang ada dudukan yang ada kameranya action, sih. Ya jarang. Jadi kebetulan ketemu. Jadi kebetulan kita nanti mungkin teman-teman lihat nanti hasilnya seperti apa action cam kita itu hasil dari sini. Ya, biasanya kan kita cuma pakai tali yang buat kamera aja, nggak ada kompartemen penyimpanannya. Betul. Ini bisa ada isinya. Oke lah kita pakai Honda CB150X. Ini pilihan gue. Karena motornya tinggi. Jadi buat postur yang seperti saya kayaknya lebih enak pakai ini. Kalau gue sih pakai PCX saya nih mas, kayaknya motor riding harian kan kayak motor riding harian, terus juga harusnya sih buat touringan masih oke nih ya. Yoi. Ya sama-sama 150 cc ya kira-kira ya. 160. Ya jalan-jalan santai lah ya. Jalan-jalan santai lah, ya kan. Kita siap-siap dulu. Oke. Sambil pakai jaket. Ya. Oh iya mas, kita sebelum jalan nih. Apa lagi? Kita pakai sunscreen dulu mas. Sunscreen berarti gue jangan pakai jaket dulu ya? Iya dong, susah ntar. Jangan, nanti jaketnya kena. Nah sunscreennya ini gue ada 2. Ini mas. Satu gue dong. Yoi. Boleh juga. Jadi kita buat ngelindungin kulit
nggak cuma cewek aja kan yang biasanya ngerawat kulit. Oh iya. Cowok juga harus ngelindungin. Ya. Triple protection. Dia nih anti polusi Mas, jadi kita buat ridingan harian juga aman-aman aja harusnya sih, ngelindungin dari sinar matahari juga biar nggak gosong kulit. Bener ya, kalau riding kan kita siang-siang ya, apalagi sekarang kita milih sekarang karena mungkin ya ada hujan juga sih, tapi potensi hujannya nggak seperti musim hujan. Dan kalau terang begini otomatis perlu perlindungan kulit ekstra. Oke. Ini kira-kira beli mana yuk? Ini sih udah banyak banget Mas, gampang banget ditemuin, dia di minimarket udah ada sih. Pakai ya? Jadi gampang. Oke. Nah terus dia sunscreennya ini tuh enak sama ringan banget nih Mas. Makanya gue pakai sunscreennya KAF ini karena ini jalan yang kupilih. Berarti buat gue nih ya, yuk. Pakai Mas. Sip. Nah selain sunscreen, jangan lupa pakai ini juga nih Mas. Banyak juga nih kotak Doraemon, isinya banyak juga nih. KAF yang warna hitam. Jadi dia biar kita wangi sepanjang jalan. Wes, siap lah kalau gitu. Gue juga bagi satu dong. Pakai Mas. Gue masih ada satu lagi. Oke, sekarang kita udah di puncak nih ya Mas. Puncak pas. Jalan dari kantor kayak biasa lewat rute puncak. Yoi, pas puncak. Jadi kita kemana nih lanjutnya? Ke Bandung lagi, tapi nggak ke Bandungnya. Ke Bandung, tapi nanti kita mampir Bandung dulu lah bentar. Soalnya ada yang kurang nih kayaknya. Oh, apa tuh Mas? Ada buat camping-campingan kayaknya masih ada yang kurang. Ntar kita lihat dulu deh gimana. Lokasinya kayaknya seru sih. Iya. Kita nggak ke Lembang ya? Nggak. Ini agak-agak apa namanya ya? Rute yang nggak terlalu banyak didatengin. Ya, ini masih sepi nih. Masih sepi. Tapi nggak tahu nanti setelah videonya tayang. Soalnya kemarin ngobrol sama teman-teman Bandung juga, ini rute yang kalau Bandung rame, Lembang rame, ya di sini masih nggak terlalu rame gitu. Jadi kita cobain juga nih. Jalurnya menarik. Soalnya juga jalurnya sih masih enak nih Mas. Yoi. Walaupun nggak terlalu gede tapi seru katanya jalurnya. Pengen tahu sih. Ini barusan lewat kebun teh juga sih, cuman katanya di sana lebih gimana gitu ya. Kita lo coba aja ya. Seru deh. Gimana rasanya PCX? PCX ya kayak kebanyakan motor Matic 150cc biasanya kalau udah lewat jalur pegunungan ya udah Mas. Ya oke lah. Mainan ya. Momentum. Tapi cukup lah ya tenaganya buat naik-naik walaupun nggak lebih gitu ya. Iya. Ini tadi pakai CB sih, ya masih bisa gigi 4 lah naik. Iya, kalau motor manual kan tinggal pakai gigi rendah. Tapi nggak enaknya sih ya, gonta-ganti gigi mulu ya. Iya, nggak apa-apa lah. Kan ini kan kita motor ini paling enak buat postur gua ya soalnya. Enak apa namanya? Stangnya tinggi gitu kan, jadi rasanya enak aja gitu buat jalan jauh, kayaknya duduknya tegak kan jadi enak.
Dan tadi sih makin lama makin ngerti nih motor ini ternyata empuk juga suspensinya ya. Iya. Selama ini kan kita pakai cuman di, ya waktu itu pernah di Bandung sih, touring kecil. Oh iya, lu sempat ke Bandung waktu itu ya? Cuman ya bentar doang gitu, nggak terlalu lama pakainya. Nah ini dari kemarin kita pakai, terus tadi pagi jalan, oh ternyata suspensinya emang karakternya cukup empuk sih sebenarnya. Apalagi ada double back nih di belakang nih. Oh iya tuh. Jadi kayak berasa ya. lumayan bonceng, kayak orang boncengan aja jadinya. Ini gue juga banyak tas tambahan nih. Ada di stang, ada di di atas tangki. Yoi. Jadi nggak sering buka tutup bagasi juga buat barang-barang yang cepat keluar masuk gitu, sering dipakai, bisa taruh di luar. Iya bener juga sih, dan pas lagi ya dimensinya di situ ya. Terus ada itu juga ya dia, kayak kaca lagi yang transparan plastiknya. Pelindung plastiknya, jadi bisa buat naruh handphone kalau misalkan buat nge-maps. Bener. Ini juga ntar pengen coba cari deh, kira-kira ada nggak ya kayak tank bag ini buat di atas tangkinya CB ini. Oh iya benar, kalau motor batangan sih biasanya emang pakai tank bag ya. Soalnya dia ini kan tetap pakai holder handphone ya, cuman handphone gua tuh kalau kelamaan buat naik motor nge-maps, itunya suka agak-agak error stabilizer-nya. Oh iya, buat minimalisir errornya nih berarti. Iya, jadi ya ini sekarang karena udah hafal jalan ke Bandung, jadi nggak nge-maps dulu, ntar kalau udah perlu deh baru kita nge-maps. Baru udah biasa aja Mas, Puncak, Cianjur, Padalarang. Teman-teman juga udah pasti hafal lah rute ini. Iya gak? Oh, jalur gede juga cuma ini doang sih, jadi tinggal ngikutin aja. Iya. Tapi lu kemarin terakhir lewat Jonggol ya ke Bandung ya? Lebih cepet ya? Iya, waktu itu gue sempet lewat Jonggol. Lumayan enak jalannya, cuma emang gak serame di Puncak. Masih agak sepi. Sepi tapi nggak terlalu dingin ya? Ya nggak sedingin di Puncak sih. Cuma masih enak kok jalurnya. Masih banyak pemandangan yang bagus-bagus. Sebelum pandemi tuh gue lewat sono, banyak jembatan dibenerin di Jonggol itu. Oh. Kemarin udah bersih semua ya, udah selesai. Terakhir sih aman sih. Terus jalan rusaknya juga nggak banyak. Wah berarti. Cuma emang nggak gede aja jalannya. Berarti next time bisa kita arahin ke sono deh. Boleh juga ya nggak? Udah mulai Cipanas nih. Ayo kita gas dulu sampai Bandung deh kalau gitu ya. Oke. Sampai Bandung juga yuk. Yo ini Mas nih. Belum ada yang Cimahi ya ini. Udah agak siang, orang udah pada rame juga sih keluar. Iya. Bis. Kita mau istirahat dulu kali ya. Iya nih Mas, nih udah mau jam-jam makan siang. Iya. Cuman cari tempat makan dulu lah. Abis makan apa sebelum makan kalau ada ini ya, gue pengen ngecek ini deh tekanan angin. Nah Mas, berasa kurang enak. Ya tadi agak berasa geol aja di belakang. Boleh, pas lewat Padalarang. Iya. Kalau bisa yang ada itunya ya, yang ada nitrogennya. Oh iya. Coba kita sambil nge-maps ya Mas. Boleh. Sini. Yoi. Oke. Tapi emang padat banget sih ya ini ya. Motor sih oke ya sebenarnya ya, handlingnya. Oke sih tadi. Tenaganya juga ya, lumayan cukup lah. Kalau buat cruising nyantai gitu sih enak-enak aja motornya. Di depan sih ada nih yuk, kayaknya dikit lagi yuk. Nih di maps gua juga ada sini. Ya udah, kita sambangin. Kita ngecek angin dulu deh kali ya. Boleh. Oke.
Sore Mas. Halo, bisa dibantu Pak? Tolong dicek bannya Mas. Oke, baik Pak. Semuanya ini apa? CB ini sama TCX. Oke, sebelumnya angin biasa ya? Kita cek dulu aja Pak ya? Nitrogen ada nggak? Ada. Enaknya dikuras aja Pak ya? Ya boleh, siap. Oke, Kalau gitu. kita cek dulu Pak ya? Yes, thank you Mas. Untung ya bisa ngisi nitrogen ya. Yoi Mas. Kalau kondisi ban sih standar nih sebenarnya semuanya nih. Kalau itu pakai apa ya dia? Si PCX sih pakai SCT-006 di depan. Terus IRC SCT-006. di belakang SCT-007. Terus di depan dia ukurannya 110/70. 70. Ring 14. Terus dia tubeless juga. Di belakang 130/70, ring 13. Emang belang velgnya. Kalau ini sih dia pakai IRC RX01. Yang di depan RX01F, di Ya. belakang RX01R. Oh, Depan, front sama rear kan. Iya. Di depan ini lebarnya 100, profil 80. Semuanya ring 17 ya di belakang. Iya. 130, profil 70. Dan dia kalau kita lihat dia punya kode produksi sebenarnya, serial number. Yoi. Serial number kalau teman-teman bisa lihat di sini kan ada banyak petunjuk ya. Selain merek ban, ukuran dan di sini ada namanya serial number, itu menunjukkan kode produksinya ini 4721, berarti dia diproduksi minggu ke-47 di 2021. Ya. Itu juga Ini ada ya. dia sebenarnya. 2421. Dan sebenarnya ban itu oleh pabrikan dia digaransi 3 tahun. Oh. Kondisinya prima, bisa tetap 100% kondisinya selama 3 tahun. Jadi kalau masih tahun 2001 ya harusnya bannya masih oke ya. Dan sebenarnya kalau mau disimpan dia, jadi ban itu nggak kayak kue yo. Oh, jadi Yang nggak ada itu ya, yang ada kadaluarsanya gitu ya. Kan kalau denger di luar Iya. katanya ban tuh ada Dan apalagi kalau lihat sekarang dia kan ban nggak ada bungkusnya nih, jadi Iya. bisa kita lihat. Jadi emang nggak ada kadaluarsanya dia. Oh. Nggak usah dibungkus pun nggak basi gitu. Iya. Dan Tapi ngurangin emang- sampah plastik ya? Betul. Nggak ada. Jadi sekarang emang harus lebih ramah lingkungan. Dan dia kalau kita lihat, kalau teman-teman di rumah punya ban yang masih bagus mau nyimpen, ada beberapa tips sih sebenarnya ya. Oh, jadi masih bisa disimpan Disimpan, ya? Jadi iya. kita mau ganti ban gitu, ban yang Bener. standarnya Iya, ini sayang kayak di buat sini nih nyimpennya bener nih dia nih. Iya. Jauh dari matahari, terus Oke. nggak kehujanan, nggak kena air hujan, nggak kena cairan-cairan seperti oli, mungkin cairan radiator Iya. yang bisa bikin bannya terdeformasi, terus nggak dekat listrik juga. Oh gitu. Iya, jadi jangan dekat-dekat arus listrik. Kalau di bengkel mungkin jangan dekat kompresor karena nanti bisa terjadi ozone crack. Oh gitu. Iya. Dan menyimpannya berdiri seperti ini. Oh, jadi Jangan- kalau misalkan ditaruh di ubin gimana Mas? Boleh nggak? Nggak boleh kena kontak dengan ubin, dengan lantai. Harus dialasin ya? Iya, jadi memang tidak boleh ditumpuk seperti itu. Jadi sebaiknya berdiri dia, dijejer berdiri. Jadi jangan ditumpuk seperti ditidurin gitu ya. Terus dia kalau mau pakai, nah kalau ini kan dia first come first go. Jadi siapa yang datang duluan dia keluar duluan. Mungkin di rumah kalau punya ban banyak buat serep gitu ya, yang disimpan duluan dia keluar duluan gitu. Oh, kira-kira. Ya nggak? Oke deh, ini kita lihat masnya kira-kira apa tadi ya? Bener nggak ya si tekanan kita ya? anginnya ya. Soalnya tadi berasa Agak ngigel ya? agak ngegel di belakang, terutama di tadi tuh pada larang tuh kan banyak yang jalan keriting. Oke. Kita sambil lihat ya Mas. Yoi. Oh lumayan nambahnya ya. Aman Mas berarti? Oke Mas, Dama oke. Ini dikuras aja Mas ya, pakai nitrogen. Siap. Biar lebih enak. Tapi kondisi ban masih oke semua kan? Kondisi masih oke Mas, kelihatannya. Masih aman buat dipakai berkendara. Angin bagus. Angin udah oke Tadi, semua. tadi kurang nggak? Tadi kurang dikit Mas. Oh pantes tadi agak begitu. Jadi oleng dikit Mas ya. Sip lah kalau Oke, gitu. siap Nah, Mas. kita lanjut pengalengan. Siap. Thank you ya Mas. Terima kasih Mas ya. Ini tagnet bukan? Itu produk apa ya Mas? Yang udah pakai berarti kan? Ini Oh iya benar. Wih. benar.
ada tamu rider nih. Waduh. Gila, Ini cakep. dia. Kabar bro. Siap dengan wilayah. Gile tuan Jadi rumah. mau kemana nih kita nih? Oh, kita mau ke Pangalengan, euy. Wih, cakep. Gitu, Kamu jadi motor? dua motor sih, gua sama Tio. Wih, Pakai asik. CBX sama dong kita. Oh sama sama motor dinas. Itu udah kita pakai double back belakang, Ah. cakep ya kan. Cuman gua tuh cari handphone nih gua udah mulai agak-agak error. Gua nyari tank back sebenarnya. Oh, ini tank bag yang ini nih. Kita ada yang Equator Ride. Cakep. Yaudah ini kita Ah, terus ah. bakal ambil. Terus sebenarnya ada barang baru gak sih? Wah, Ini juga termasuk baru sebenarnya kan Equator. ini lumayan sih kalau yang ini. Tapi kita yang baru banget nih. Sebenarnya kita yang baru nih Heeh. lebih fit banget buat teman-teman yang senang daily riding dan buat touring Juga juga. banget dong. Iya, makanya nih gua udah ada ini juga nih. Namanya tunnel bag nih. Oh, Ini buat teman-teman yang pakai motor matic, Hmm? cocok nih. Maksudnya kayak lu lu kan taruh di atas tangki. iya lu simpan di antara stang sama jok itu kan. Oh iya, berarti buat PCX. Buat PCE, NMAX, KDV, Aerox, NMAX, NMAX, Aerox. Wow, gokil sih ini udah bisa langsung pasang juga. Kang Brong belum melihat motor Tio. Oh gitu. Udah dipakai. Oh udah ada. Kayak gua belum dapat. Gara-gara ini bagasinya jadi gede. kok jadi Tambah sempit lagi. ini Oh, gitu. ya, Kebetulan mau diisi kemarin apa kita lagi sebelum itu. kesini mampir karena ada dalam, jadi Oh. berarti udah nyebar nih kemana-mana ya. Iya, udah. Berarti bisa bakal tumpeng di bag di bagasinya. Buat tumpeng buat bekal makannya di jalan nih. Tapi buat riding. jangan Iya, harian sih, ini ada cakep ini banget. nih. Sama ada satu lagi nih kita tuh. Yang ini nih. Oh ini. kamera action Action cam cam. buat chest ya, Iya ini ada ininya. buat chest Iya, pack ada gitu jadi ada dudukannya. ini ya. Ini bukan. Nah, ada lagi. Udah dapat aja nih. Jangan-jangan dia orang dalam kayaknya. Orang depannya. Ini juga barengan sama Bentar, dia. ini yang kerja di Eger siapa ya? Jangan ketukar lagi kita. Kemarin emang pas di sana ini kelihatan depan mata. Oh, dari dalam sana. Iya, ini Oh. apaan sih? Kayak gue pikir tas buat rempangan gitu, Ah. ternyata buat tidak. Iya, itu buat Gara-gara chest lihat pack. ininya. Iya. Kan selama ini kan gue emang pakai GoPro pasti di dada kan. Di dada. Buat vlogging, buat Ah. itu. Tapi ternyata nggak ada ini kantongnya. Tapi nggak ada kantongnya. Iya, jadi gimana ya? Iya. Kalau ini kan bisa jadi Sambil multifungsi. bawa apa gitu ya? Jadi nggak usah bawa tas lagi gitu loh. Iya. Semuanya di sini nih, handphone Betul. semua ada di sini. Iya, udahlah multi pack ini. Mantap kan? Nuhun ya. Aman. Jadi kita ngambil ini. Jadi kita ambil itu aja. Ambil Kita dah. pasang deh. Ayo. Ikut nggak gitu? Pangalengan. Seru ya, asik ya. Pengen Wah, Nggak lagi sibuk ya, emang sibuk banget ini. Enggak sibuk kawan. Tapi kita izin ya, izin lalu lintas. Lanjut, Bandung. lanjut. Aman. Sibuknya biar kelihatan kerja aja. Siap, ya, gue izin ambil ini buat pasang di CB. Wah, cakep sih. Cakep ya? Cocok. Siap kalau gitu. Aman itu. Nggak terlalu gede lah ya ini ya. Aman ini mah. Apalagi buat si bentuk tangki CBE kan lumayan besar juga nih. Soalnya kemarin gue ngeliat di online ini bisa begini nih. Iya, iya. Nah cakep. Ya, Jadi terus- taruh handphone di sini nggak takut ini stabilizernya udah mulai Nah, kena. ini buat ngelengkapin waterproofnya juga kan kita ada apa? Hand covernya Hand ya? covernya. Hand cover. Terus Hand covernya juga ada ada mikanya juga. Jadi masih, Transparan ya? masih tetap kelihatan. Oh, siap. Heeh. Yaudah, sip, Aman kalau kalau gitu. hujan-hujanan mah. aman. Ya mumpung masih terang nih, jadi Masih nggak terang. terlalu ini. Tapi kalau Oke. hujan kita siap juga. Iya. Main kan Pangalengan seru lah jalurnya. Siap. Enak, Kita izin melintas. Nah, Nanti ya. kita berkabar lagi ya. aman. Ngopi-ngopi Aman, lagi aja. aman, Ayo. Yuk, Cakep. kita masuk. Oke. Ayo. Thank you ya, Kang Bros. Aman. Sukses lah pokoknya. Lancar perjalanannya. Salam buat Kang Rijal. Siap, selamat di perjalanan. Ya, Kang. Evan ya. Siap. Thank you, Bandung mah thank you. santai aja. Gila ya, ke Bandung ternyata ketemu sama juraganya langsung. Waduh. Siap. Ayolah, kita langsung jalan. Lanjut ya. Wah, mulai nih oh, dia ada delman-delman kelihatan. Yo ini. Tadi ada apa? Udah ada sawah, kebun juga. Tuh, kita masuk ke gang-gang kecil gini nih sekarang. Lu bukannya udah pernah ke Pangalengan lu? Pernah Mas, tapi nggak lewat jalan gini. Gue Iya jalan nih. utama aja sih, jalan gede. Pantes nih jalannya keriting banget. Iya, ini nggak tahu nih ke arah mana. Iya, wah ada Jadi kita cuma tembusan. ada land maps doang ya. Iya benar. Gua pikir lu tahu daerahnya. Enggak sih Mas. Oh beda berarti terakhir yang pas lu bawa itu ya
Forza itu ya? Iya beda. Iya, Waktu bener itu kan juga. ngecamp. Ini nggak tahu di jalurnya begini nih lewat perkampungan Iya. gini. Udah tahu belum tujuannya? Kita mau kemana nih Mas? Makanya gue pikir tujuannya mirip sama lu kemarin, ternyata beda ya. Jadi Beda. kita mau ke namanya Bukit Puntang ya. Di Oh situ iya. ada stasiun radio tertua di Indonesia katanya. Oh keren dong. Namanya Malabar. Kita sekalian Iya. belajar sejarah dikit ya. Kita pengen walaupun tahu sih. Pangalengan lagi tapi lokasinya beda nih ya. Iya, tetap di Pangalengan. Ya. Ya nanti kita pengen tahu sih stasiun apa sih itu, stasiun Malabar namanya. Yuk. Jujur gue belum pernah ke situ. Di sini bener-bener ngandelin maps sama arahan dari Kang Brong kemarin tuh. Habis itu kan kita ngobrol dikit sebelum berangkat dia ngasih tahu rutenya. Iya. Iya. Gimana Mas itu? Tank back-nya? Wah, ini sih enak. Ukurannya ngalangin nggak? Ukurannya sih gede banget. Untuk ukuran CB 150 gede nih. Ya. Ternyata gue pikir kan dia ada 2 ukuran. Ini yang gede gitu loh. Ya. Pikir daripada beli yang kecil, mendingan yang gede sekalian gitu ya. Buat tangkinya CB 150 sih apa ya? Ya moderat lah ya, nggak gede-gede banget, tapi sebenarnya ini gede banget ini tasnya ini. Ya. Bisa muat banyak banget, dan masih bisa extendable ke atas. Ya, jadi duffel bag-nya khusus buat baju-baju ganti aja ya. Iya. Nah kemarin ada yang di duffel bag kan, gua nggak bawa tas, cuman bawa yang di dada itu. Ya. Chest pack itu cuman dikit bawanya. Nah sekarang di sini bisa taruh banyak, ya ada minum, ada segala macam bisa taruh di sini nih. Iya. Terus juga tasnya tuh atasnya bisa buat naruh maps juga dong Mas. Nah itu dia. Sekarang aman handphone gua di sini. Ya oke lah. Nggak perlu pakai holder lagi ya. Nggak perlu pakai holder. Holdernya kita copot aja ntar kalau udah pulang. Ya kalau buat motor yang gede-gede adventure sih enak ini. Iya, ukurannya kan tangkinya gede ukuran itu juga buat gede ya pas ya. GS atau apa ini sih enak banget. Cakep tuh. Ini kocak ini ya. Dari tadi kita di Kota Banjaran ya, alun-alun belok kiri. Tadi ketemu terminal Banjaran. Nah, kita pikir kok masih ada setengah jaman. Tapi cuman nggak nyampe 20 kilo itu. Ini masih cuma nggak nyampe 7 kilo 18 menit. Ternyata emang jalannya kecil. Dan naik terus ini. Gimana PCX? Ketemu turunnya. Tenaga oke? PCX sih sejauh ini masih oke nih Mas, aman. Oke ya. Ini gua Suspensinya juga masih enak, joknya masih juga lumayan gigi lah. 3, ini karena nanjaknya agak curam lagi. Turun gigi 2 masih cukup lah. Wow, jelek jalannya. Gigi 1 deh. Tapi ini udah berasa adventurer sih sebenarnya, motor 150 cc tapi gayanya gaya onta gini kocak. Big bike look. Big bike look. Soalnya dibanding yang CB 500, ini kelihatan lebih gede loh. Dari depan Iya, ya proporsinya ya. Sampai 500 saya kelihatannya kayak nggak terlalu gede ya. Jadi berapa kali ditegur sama orang dikira ini yang 500. Tinggal tambahin apa namanya crash bar, Iya bener. jadi makin keker. Sama itu dong emblem. Nah, niat kalau itu ya. Oke, kita Udah. lanjut dulu kali Mas. Lanjut yuk. Jalannya sih lumayan lah ya, nggak terlalu rusak. Tapi emang ada lubang banyak. Ya wajar lah ini. Apa bukan jalan utama? Ya. Ya nggak? Kita penasaran nih ke atas. Seperti apa ya? Kayaknya ada pintu masuknya ya. Iya. Ya wis. Oke riders, kita jalan dulu naik ke atas. Wih mantep nih yuk. Jalannya mulai belok-belok. Ya dari keluar dari perkampungan tiba-tiba ketemu gini Mas. Iya. Baru mulai rame ini, tadi ada yang turun, berarti ada juga yang touring ke sini, tapi belum rame kayaknya ya. Tadi dengar dari teman-teman Eger, di sini sih masih warlock kebanyakan Mas. Iya. Belum banyak ini ya, wisatawan daerah lain. Ya, Bandung Yang- paling ya Lembang, Ya benar. Ciwidey.
Nah ini ada nih. Ini apa nih? Taman. Iya. Wah, udah mulai ada banyak ini nih. Dan ini dia nih, wisata Gunung Puntang. Oke. Nah ini. Wah ini sih seger ini yuk. Iya, tapi berapa Mas tiketnya? 96 ya. 25.000 seorang lah. Iya, iya. Kan kita ada uduk di depan. Iya. 25.000 satu orang. Kalau nggak nginep, kalau nginep camping beda lagi. Iya, betul. Iya. Jadi motor mas satu motor 7.000-an. Sangat terjangkau lah. Ini. Iya, nah. iya. Di sini harusnya kita bisa ngopi yo. Ada kafenya. Apaan ya, Mas? Terus yang itu yang penasaran itu ada stasiun radionya di atas. Stasiun radio Malabar katanya. Katanya sih cuma 800 meter dari pintu tadi. Suruh ngikutin jalan aspal aja ini. Mudah-mudahan ntar ada yang bisa diajak ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan ya, kalau nggak ya kita lihat-lihat aja ya. Ini adalah salah satu saksi sejarah ceritanya. Saksi sejarah. Jadi ya kita teman-teman kalau mau ridingan, touringan mungkin bisa cari tempat yang bisa menambah wawasan ya. Ini kita kebetulan pengen banget dilihat stasiun ini karena ini adalah salah satu cara dulu orang zaman dulu berkomunikasi kayak zaman Belanda itu untuk dia komunikasi ke Eropa. Ini stasiun radio pertama di Indonesia. Iya. Gitu, untuk komunikasi, radio komunikasi ya, bukan radio ini ya kayaknya ya. Bukan radio siaran, jadi radio untuk komunikasi. Nah karena kita kerja di dunia komunikasi yuk, ini kayaknya salah satu ya informasi penting juga gitu. Dia parkir motornya di sini nih. Cuma kalau ngafe ini termasuk kafe nggak ini? Coffee shop atau di atas? Itu di atas kali ya kafenya ya. Kita parkir sini dulu, kita naik ke atas ya. Oke, setelah parkir, kita lanjut jalan kaki sedikit menuju ke kawasan Bergpuntang. Di sana, dulu pernah berdiri sebuah bangunan megah yang berfungsi sebagai gedung pemancar radio VLF atau Very Low Frequency. Pemancar ini digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk berkomunikasi dari Indonesia ke Belanda. Pemancar ini juga dikenal dengan Radio Malabar. Menariknya, jarak komunikasi yang ditempuh ke Belanda adalah sejauh 12.000 km. Sebuah jarak yang bahkan lebih jauh dari komunikasi yang pernah dilakukan oleh pelopor komunikasi telegrafi dalam sejarah dunia, Guglielmo Marconi. Sehingga Radio Malabar disebut sebagai pemancar arc terbesar sedunia yang pernah ada. Sayang, lokasi ini dihancurkan pada tahun 1942 oleh para pegawai karena khawatir bakal digunakan oleh pihak Jepang. Kemudian, pada tahun 1946 dihancurkan total oleh pejuang Indonesia menggunakan dinamit. Peristiwa ini juga merupakan salah satu rangkaian sejarah Bandung Lautan Api. Selain bisa menikmati sejarah, di lokasi yang berusia sekitar 100 tahun tersebut kini digunakan sebagai tempat ngopi yang cukup estetik. Namanya adalah Bergpuntang. Yuk lanjut istirahat dulu sambil ngopi. Aduh, Mas, tadi kita naik. Minum dulu. Kita ngopi dulu. Boleh. Tapi kita bawa aja kali ya, take away aja ya. Emang mau di mana ngopi kita? Ntar ada lah, kita cari tempat. Mbak, kita bungkus aja ya, Mbak. Oke. Saya bawa tumbler buat kita minum. Mau minum di mana sih? Di sana di bawah nggak apa-apa. Boleh lah kalau gitu. Bener ya, gue ngikutin lu ya? Iya. Mbak, aku mau yang ini, Mbak. Yang rekomen ada apa, Mbak? Ada di es kopi susunya, ada di Bromo, Tambora, sama Jaya Wijaya. Oke. Bromonya ya, Mbak, satu ya. Harus siap tumbler kemana-mana, Mas Bro. Karena semua sudah ramah lingkungan. Iya Kak? Sip. Gue bawa gelas lagi buat lo. Joinan kita ya? Enggak lah, ini buat gua ada lagi bener sih, tenang aja. Siap. Puas menikmati kawasan Bergpuntang dengan Radio Malabarnya, kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi akhir yang tak kalah eksotis. Di sana bakal tersaji tempat yang cocok buat camping sekaligus menikmati aliran sungai di sekitarnya. Penasaran di mana tempatnya? Perjalanan menuju lokasi diwarnai dengan berbagai kontur jalan, mulai dari aspal mulus hingga batu lepas. Uniknya, kami sepertinya salah mengikuti arahan peta digital, sehingga harus memasuki area perkebunan teh dengan ukuran jalan yang sangat sempit. Bahkan sepertinya ini adalah jalan untuk melakukan trekking, bukan untuk dilalui motor. Namun, Anda nggak perlu khawatir karena ternyata ada jalan yang lebih lebar serta bisa dilalui berbagai jenis mobil. Tapi, bagaimana dengan jalur yang kami lewati?
Anda bisa lihat Honda PCX yang saya naiki harus bersusah payah untuk melewati jalan tersebut. Beruntung skutik ini sudah dilengkapi dengan fitur HSTC atau traction control. Jadi tetap aman pastinya. Sampai di Ranca Cangkuang, yuk langsung berburu spot parkir yang asik. Riding dari pagi ternyata masih nempel aromanya. Yoi mas, nih gue juga masih wangi sih. Tapi katanya mau cuci muka lo sekarang. Yoi. Taruh, ini dia nih. Wah lu ada? Iya. Lo cuci muka dulu kan? Gua Cuci mau muka. ganti baju. Wow. Gua pakai apa yuk? Ambil air dulu, ada tumbler. Tumbler. Lah, tumbler kan katanya tadi buat ngopi. Tenang, ada dua. Oh, ada dua, Tumbler. ya udah. Iya. Gua ganti kaos dulu deh. Ya, gue ambil air dulu ya. Yuk. Ternyata emang bisa ngopi di pinggir kali ya. Bisa. Walaupun motor gue sangat adventure. Ini daerah apa sih yuk? Gue nggak tahu pastinya ya mas, cuma ini daerahnya di Ranca Cangkuang. Terus Oke. tadi kita ngelewatin juga beberapa wilayah, ada Gambung ya, Gambung. Oh jalan tadi itu jalan Gambung emang. Iya, terus Iya. tadi apa emang rutenya emang arah Pangalengan juga, Heeh. jalur gedenya. Terus tadi kita dari kota terus lewat ke arah mana tuh, Buah Batu juga ya kayaknya. Iya. Terus Muhammad Soekarno-Hatta. Toha. Iya. Muhammad Gua Toha nggak sama- taunya yang kesini doang tuh. Iya, iya, iya. Dari iya. Kuntang tadi. Luar biasa. Ini Dan jalan, itu- jalan Belanda ternyata ya sini ya. Iya, terus juga kayak salah kita rutenya ya mas. jadi Nggak apa-apa, jadi jadi tahu. ada apa namanya, ada jalan yang benernya. Cuma karena mapsnya kita motor, mungkin dikira mapsnya oh masih muat motor. Jadi Terus begitulah dong kita kopi penampakannya. dulu. Oh iya, tadi kita udah beli Ih, kopi. Terus guys, ngopi dulu guys di Minum. pinggir kali langsung. Pilihannya Yoi. Tio emang deh. Udah berapa kali lu kesini? baru berapa sekali? Oh, tapi Pangalengan sempat waktu itu ya? Yang sama Sempat. Ke Rehan, sama daerah Tumaritis, Tumaritis. Tumaritis tuh kayak ini apa namanya? Kampungnya desa-desa pewayangan. pokoknya Punakawan ya. Ayo komentar di bawah yang ngerti. Ini sih emang enak sih, bisa buat camping. Tadi biaya masuknya berapa mas ya? Murah ya? Ya murah lah pokoknya. Murah Mas Bro. Karena di sini kayaknya kalau kelihatan sih kebanyakan memang teman-teman yang daerah sini aja ya. Nggak kelihatan yang platnya aneh-aneh kayak kita ini dari B, plat B ke sini. Kayaknya buat teman-teman yang dari Jawa Barat yang udah pernah ke sini, komentar di bawah. Siapa tahu bisa ketemu juga kapan-kapan kesini lagi ya. Iya, ini rekomendasinya teman-teman Eger. Jadi kalau ada di sosial media mereka ada tuh yang lagi apa namanya copot sepatu, Iya, di pinggir copot celana, kali. terus ke kali. Ini kalinya, ini kalinya. Akhirnya kita kesini. Ya. Dan emang
bisa jadi salah satu alternatif ya Mas. Motoran nggak CWD terus, Ya, nggak weekend lembang ride terus. ya, weekend riding di weekend Sabtu Minggu. Ini kita juga riding 2 hari. Mungkin malam ini kita nge-camp di sini, besok kita pulang. Iya. Seninnya udah refresh, udah kayak ngecas gitu loh, ngecas nih di alam bebas, nggak ada polusi kecuali ya tadi asap kita ya, mohon maaf lewat mau motor gitu. Dan emang bisa pakai motor yang kayak gini juga. Terus Ya. jadi sempat kelihatan juga ada beberapa motor metik-metik kecil juga Ya, bisa ada. masuk Ya, ke jalannya sini. berbatu sih, tapi Ya. motor-motor kecil 110 cc juga lewat ya kan. Banda kan tadi kita bilang kalau dia cocok buat touring sama riding harian. Ternyata bisa Buat off-roading. camping juga. Oke. Jadi nggak usah ganti ban, pakai ban standarnya ya kan. Ini IRC RX01. Ya, Ini IRC SCT. SCT 006. sama 007. Jadi bisa dipakai, memang ya dipilih sama pabrikan udah top Jos ya. banget. Dan dia sudah ramah lingkungan ya. Yoi, dia tadi kan udah dibilang juga dia udah nggak ada bungkus plastiknya. Betul. Jadi kita di sini juga berusaha untuk menjaga bumi kita, melindungi bumi, ngurangin plastik. Jadi kita bawa tumbler sendiri. Ya. Saya bawa gelas, kebetulan Tio gelasnya ketinggalan ternyata, jadi saya nggak mau berbagi gelas sama dia. Mau yang sebelah sini yuk? Tadi gue pakai yang sini. Terus juga tadi udah main-main ke beberapa tempat. Ya, nilai historisnya ada. Nah, Weekend riding ini syarat daging sih. Ya. Banyak dagingnya. Tapi kita sekarang mau healing juga, Cek. ya. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Kita bisa weekend getaway, riding, bisa ngecharge sebelum besok kita berjibaku dengan kesibukan lagi. Iya, balik lagi. Nggak usah jauh-jauh, ternyata banyak di Jawa Barat pun banyak sebenarnya ya. Ya. Dari Jakarta juga nggak jauh sebenarnya, mau Sukabumi juga ada, kan mau ke arah Banten juga ada, mau ke arah mana lagi ya? Ke arah Banyak deh Pangandaran pokoknya. Ya, sana. Pangandaran juga ada. Oh ya, banyak sekali lokasi-lokasi asik yang bisa kita datengin sambil riding dan nggak jauh-jauh. Berangkat hari ini, besok pulang, jadi nggak terlalu capek gitu. Ya. Dan semua yang kita pakai riding, semua apparel harian kita, gue pakai jaket yang enak banget yuk. Yoi. Ya kan? Tadi nggak panas karena di bagian ketiaknya tuh ada kayak mesh, jadi Oh. angin bisa masuk. Tapi begitu riding agak kenceng, Ya. tahan angin supaya nggak masuk angin. Iya benar. Yang orang bule nggak tahu, ya kan? Jadi kalau orang bule nggak tahu tuh masuk angin. Dan dia kalau gerimis dikit-dikit itu masih gerimis proof lah, yang apa nggak masuk ke, nggak usah pakai jas hujan maksudnya. Masih aman ya. Masih aman. Terus sepatu riding juga harian. Jadi weekend riding kali ini nggak terlalu teknis. Ya. Cuman memang untuk bawa barang Masih oke. Ya karena Tio bagasinya gede, Ya. bisa bawa banyak barang. Tapi saya karena bawa CB nggak ada bagasi sama sekali, jadi harus nyari-nyari luggage management buat nyimpan barang sih. Dan emang kalau gua buat PCX sih mungkin kalau yang bagi Anda yang males gitu pakai top box, pakai pannier, ini bisa banget sih. Salah Tunnel bag satu. ini gede banget ternyata Iya. ya, bisa muat banyak. Selain manfaatin bagasinya yang gede, ditambahin tunnel bag, terus juga handlebar bagnya, Ah itu bisa buat maps. GPS. Iya. Jadi nggak usah pakai holder handphone lagi. Itu si tas itu bisa dibawa kemana-mana ya, isinya Iya. macam-macam. Terus kalau males bongkar-bongkar, tinggal copot, bawa ke kamar. Iya. Dan kita juga tadi pakai itu ya, gantungan di dada. Itu Iya bener, chest bag-nya itu berguna banget. Kebetulan karena kita suka pakai GoPro, jadi itu kepake banget Mas Bro. Kalau Anda juga suka ridingan, suka ngerekam ridingan, ini juga cakep karena nggak usah beli chest mount lagi, nggak usah beli helmet mount lagi, itu bisa jadi tempat buat handphone, buat surat-surat, buat dompet, dan bisa buat holder action cam juga. Cakep. Sebenarnya lini produknya Eager Riding-nya juga banyak banget ya Mas. Jadi nggak cuma ini aja. Mungkin kalau Anda nggak suka sama produk yang ini, suka sama yang lain, Banyak bisa sih. banget ada Makanya tadi pilihannya. gue ngajak lu mampir ke Sumatera, gue Iya. pengen nyari tank bag ini. Iya. Tank bagnya juga bisa buat dipakai di belakang punggung. Oh iya, tadi lu bisa pakai ya? jadi backpack. Ya kan tadi kan kita mau parkir gimana ya? Karena motor diparkir di sana agak jauh, masuk ke dalam dan nggak bisa
diawasin motornya. Iya, ya, kalau walaupun ada udah barang dikit-dikit, berharga. ya. Ya kalau yang di belakang ya pakaian doang sih nggak ada masalah ya. Tapi yang di tank bag kan lumayan penting isinya ya, handphone, dompet, segala macam, surat-surat. Untungnya dengan mudahnya bisa dibuka terus diangkat. Jadi backpack deh. Dan nggak repot dia bawa-bawanya. Cakep. Gitu. Kita mau nyalain api unggun apa gimana? Nyalain dulu kali Mas, ntar. Tapi nggak tahu bisa nyala apa nggak. Di sini tenang ada ranger ya, jadi bisa minta tolong. Oke lah ya. Oke deh, Kayaknya kalau gitu. perjalanan sampai sini aja. Iya. Nanti kita bakal jalan-jalan lagi deh. Mungkin ke arah sini lagi atau mungkin yang lebih jauh kali ya. Oh iya. Nanti Kalau ada lokasi yang rekomendasi, rekomendasi, boleh di-share ke kita. Siapa tahu bisa riding bareng nanti. iya. Kita juga share-share deh kita mau kemana. Mudah-mudahan bisa riding bareng, cuma berdua. Oke? Sip, kita pamit, undur diri. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua, buat yang senang motoran. Saya yakin banyak dari Anda yang suka banget motoran dan suka banget melakukan rekreasi sambil bermotor. Ya. Jadi bukan cuma buat harian, motor-motor ini motor-motor harian, tapi bisa buat healing kan. Iya. Apalagi motornya bisa deketan gini ya. Di sungai lagi ya. Iya. Asik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah. Dadah.